Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan melakukan observasi flora fauna di Ragunan. Nindita Divka Pramesti dari absen 23. Dan semuanya, halo Bu Heni, perkenalkan nama saya Kian Putri Faisal, saya absen 24. Dan halo semuanya, perkenalkan nama aku Raden Salwa Rizky Pasari, nomor absen 25. Nama saya Raditya Fatalayubi dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan. Halo Bu Heni, perkenalkan nama saya Raffi Sabik Deni Suara dari kelompok 4 dan absen 27. Dan Perkenalkan nama saya Raka Diatama Surya, absen 28. Halo Bu Eni, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Febrian, saya nomor absen 22. Saya di sini meminta maaf karena tidak bisa mengikuti kerja kelompok bersama karena saya mengikuti seleksi tim nasional di Kalimantan atau lebih tepatnya di IKN. Nah, sekarang kita udah sampai di Taman Marga Satwa Ragunan nih. Kita bakal kasih sedikit penjelasan tentang Taman Marga Satwa Ragunan. Oke, Taman Marga Satwa Ragunan adalah kebun binatang yang luasnya sekitar 140 hektar yang terletak di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tempat wisata dan konservasi alam ini didirikan pada tahun 1864. Memiliki ribuan koleksi satwa dari berbagai spesies, serta dipenuhi puluhan ribu pohon rindang yang menciptakan suasana sejuk. Nah, banyak banget nih daya tarik utama dari Taman Marga Satwa Ragunan ini. Ada koleksi satwa yang dihuni lebih dari banyak banget spesies mamalia, aves, reptil, dan primata. Lalu ada juga area-area hijau, yaitu tempat buat rekreasi keluarga nih. Kalian bisa datengin tempat Taman Marga Satwa Ragunan ini. Terus juga sekarang kita ada di kandang gajah. Nah, gajah ini disebut gajah Sumatera atau Elephas maximus sumatranus. Nah, gajah ini adalah mamalia terbesar di Indonesia. Berat jantannya bisa sampai 5.300 kg dan betinanya bisa sampai 3.500 kg. Nah, panjang keseluruhannya bisa sampai 9 meter loh guys. Dan gading dari gajah ini tumbuh pada umur 2-3 tahun yang setiap tahunnya bertambah ujung belalainya memiliki bagian yang berfungsi seperti jari. Nah, lama hidup gajah bisa mencapai 60-75 tahun. Nah, habitat dari gajah Sumatera ini adalah di hutan hujan tropis, semak, dan rawa. Lalu makanan dari gajah ini tuh ada rumput, daun, dan juga buah. Oke, sekarang aku ada di kandang gorila dataran rendah. Yang nama ilmiahnya itu gorila. Kelasnya itu adalah primata, bangsanya itu Arthropoidea, sukunya itu Pongidae, dan marganya itu gorila. Jenisnya itu gorila, dan anak jenisnya gorila. Gorila memiliki tangan dan kaki yang panjang, di mana tangannya lebih panjang dari kaki. Dada gorila besar dan sebagian besar tubuhnya berambut, kecuali jari jemari, wajah, ketiak, telapak kaki, dan telapak tangan. Kepala gorila besar, matanya kecil, dan berwarna coklat. Gorila tidak berekor. Habitatnya itu ada di hutan primer dan sekunder yang lebat, rawa, dataran rendah. Untuk makanannya itu adalah buah, biji-bijian, daun, tunas bambu, dan batang pohon yang berair. Nah, jadi sekarang kita sedang berada di hewan kapucin. Kapucin ini berada di kelas mamalia dan termasuk primata. Nama ilmiahnya itu adalah Cebus apella. Jadi, kapucin ini memiliki rambut yang berwarna coklat mustard hingga kuning kehitaman. Nah, di bagian ubun-ubunnya memiliki rambut hitam kasar dan juga memiliki ekor yang panjang. Kapucin memiliki masa hidup hingga 45 tahun. Habitat dari kapucin berada di hutan kering dan juga hutan tropis. Dan makanannya adalah rumput, semak, biji, dan umbi. Kelompok 4, saya akan menjelaskan satu hewan yang sangat menarik, yaitu komodo atau Varanus komodoensis. Komodo merupakan hewan endemik Indonesia. Ia adalah kadal terbesar di dunia, dengan rata-rata panjang 2-3 meter. Komodo dewasa biasanya memiliki berat sekitar 70 kg. Komodo memiliki lidah yang panjang, berwarna kuning, dan bercabang. Komodo jantan biasanya lebih
panjang daripada komodo betina. Komodo tinggal di padang rumput kering terbuka seperti savana dan hujan tropis. Perkembangbiakannya, komodo bertelur bisa sampai 20 telur dengan masa inkubasi 7 sampai 8 bulan. Untuk makanannya, komodo memakan babi hutan, kambing, kerbau, serta mamalia kecil. Dan di sini juga ada terdapat fakta satwa tentang komodo. Komodo memiliki kemampuan reproduksi parthenogenesis atau tanpa membuahan. Komodo memiliki strategi berburu ambus predator atau menunggu mangsa. Komodo dapat mengonsumsi hingga sekitar 80% dari berat tubuhnya dalam satu kali makan. Itu saja dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Saat ini saya ingin mengobservasikan yaitu ostrich atau burung unta. Burung unta adalah burung terbesar dengan ketinggian hingga 2,5 meter dan berat 140 kg. Burung ini tidak dapat terbang, memiliki leher dan kaki panjang, berlari dengan kecepatan lebih dari 70 km. Sayapnya mencapai rentang sekitar 2 meter, taruh datar dan lebar dengan ujungnya yang membulat. Habitatnya berada di savana atau gurun. Perkembangbiakannya dengan sekarang materi perkembangbiakan. Musim kawin dimulai pada bulan Maret atau April dan berakhir September. Masa inkubasi selama 35 sampai 45 hari. Dan makanannya adalah semacam biji-bijian, semak, rumput ataupun semacam buah-buahan. Dan juga burung unta atau ostrich ini memiliki fakta yang menarik, yaitu burung unta adalah burung hidup terbesar dan terberat yang masih ada, dan juga dapat berlari hingga 70 km per jam, menjadikannya burung tercepat di darat. Dan yang terakhir adalah diameter matanya kurang lebih 5 cm, lebih besar dari otaknya, sangat membantu mendeteksi predator dari jauh. Terima kasih. Setelah mengamati berbagai fauna di Ragunan, kali ini kita bakal beralih ke flora. Nah, untuk flora yang kita amati ini ada palem kurma. Palem kurma atau Phoenix memiliki batang yang tegak dan daun yang panjang, berbentuk menyirip yang tumbuh di bagian atas batang. Tumbuhan ini umumnya dapat beradaptasi dengan lingkungan yang panas dan kering. Palem kurma juga dikenal sebagai tumbuhan penghasil buah kurma yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Bentuknya yang khas juga membuat tanaman ini sering digunakan sebagai tanaman hias. Selanjutnya ada palem kipas vanuatu atau Lucuala grandis, merupakan tanaman hias yang termasuk dalam keluarga palem-paleman. Tanaman ini memiliki ciri khas berupa daun lebar berbentuk kipas dengan banyak lipatan. Daunnya berwarna hijau dan tumbuh mengelompok sehingga membuat tanaman terlihat rimbun. Batang palem kipas vanuatu berbentuk tegak dan relatif ramping. Tanaman ini banyak ditemukan di daerah tropis dan sering ditanam di taman atau halaman sebagai tanaman hias. Bentuk daunnya yang unik membuat tanaman ini terlihat menarik dan banyak memberikan kesan asli pada lingkungan. Palem kipas vanuatu memiliki manfaat utama sebagai tanaman penghias lingkungan. Tanaman ini cocok digunakan untuk memperindah taman, halaman, maupun area terbuka lainnya. Nah, jadi di sini ada patung berbentuk hewan gajah nih, dan di sini juga terdapat pesan, yaitu aku hampir punah, melestarikanku berarti melestarikan semua spesies di hutan. Sekian dari hasil observasi kelompok 4. Terima kasih telah menonton dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.